Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Widayati MPD, saya Elisa Bana akan presentasi mencermati pembelajaran oleh Froebel Kindergarten. Froebel Kindergarten, konsep pendidikan anak usia dini yang dicetuskan oleh Friedrich Wilhelm August Froebel. Beliau adalah tokoh pendidikan asal Jerman. Beliau pencetus pertama istilah kindergarten atau taman kanak-kanak. Anak diibaratkan sebuah tanaman dan guru sebagai tukang kebun yang merawat pertumbuhannya. Beliau pelopor pendidikan anak usia dini berbasis bermain. Anak belajar melalui aktivitas bermain lagu dan alat permainan atau gift. Dan di TK Sabil Hikmah, pendidikan dimulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Pembelajaran berdasarkan kurikulum nasional. Kemudian menekankan perkembangan holistik dan bermain sambil belajar. Tujuan pembelajaran dari Froebel yaitu untuk mengembangkan potensi alami anak, menumbuhkan kreativitas dan spiritualitas. Dari TK Sabil Hikmah, untuk mengembangkan aspek moral, sosial, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan seni. Metode pembelajaran menurut Froebel bermain tidak struktur dan terstruktur. Kemudian belajar lagu, anak dapat bergerak, dan manipulatif. Kemudian di TK Sabil Hikmah, anak bermain sambil belajar, bermain sentra, proyek, dan kegiatan tematik. Kemudian belajar gerak dan lagu, dan belajar manipulatif. Contohnya anak-anak bermain dengan balok, Lego, atau puzzle. Kemudian anak menggambar, melukis, atau membuat kerajinan, berkreasi ya. Kemudian anak-anak juga bermain dengan pasir, tanah, dan air. Bisa bermain dengan balok dengan membuat model atau bangunan dari balok. Peran guru, menurut Froebel, guru itu sebagai fasilitator dan pembimbing. Sedangkan di TK Sabil Hikmah, guru sebagai fasilitator, pendamping, dan pengamat perkembangan anak. Jadi guru yang membantu anak-anak untuk mengembangkan kemampuan mereka. Guru harus menciptakan lingkungan yang mendukung dan memungkinkan anak-anak untuk belajar dan berkembang secara alami. Itu peran guru di Froebel. Persamaan Froebel dan TK Sabil Hikmah sama-sama berpusat pada anak, kemudian menggunakan bermain dan eksplorasi sebagai sarana belajar, kemudian mengembangkan aspek perkembangan kognitif, motorik, dan sosial emosional anak. Perbedaannya di sini,
Froebel menggunakan alat permainan khusus, Froebel Gift, kemudian menekankan pada kebebasan dan kreativitas anak. Kemudian belajar filosofi klasik. Di sini ada kreativitas, aktivitas, individualitas, dan spiritualitas. Kreativitas, anak-anak memiliki kemampuan kreatif yang harus dikembangkan melalui kegiatan mereka untuk bereksperimen dan berinovasi. Kemudian aktivitas, anak-anak harus aktif dan terlibat langsung dalam kegiatan mereka untuk belajar dan berkembang. Individualitas, anak-anak memiliki keunikan dan harus dikembangkan itu sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Kemudian spiritualitas, anak-anak memiliki dimensi spiritual yang harus dikembangkan melalui kegiatan mereka untuk terhubung dengan alam dan Tuhannya. Sedangkan di TK Sabil Hikmah, pembelajaran mengacu pada kurikulum nasional. Kemudian kontekstual dengan budaya Indonesianya itu melekat sangat sangat kelihatan. Dan pembelajaran dengan alat pembelajaran edukatif. Di sini terlihat contoh pembelajaran Froebel. Ini menggunakan metode gift and occupation yang menekankan pada penggunaan bahan-bahan alami dan lebih menekankan di kegiatan outdoor-nya. Di sini anak-anak sedang bermain bola, berlari-larian, kemudian bermain pasir. Itu jadi lebih tidak terstrukturnya karena bermain bebas, bermain alam. Sedangkan di sebelahnya ini metode gift, anak-anak bisa membentuk sesuai dengan kemampuan imajinasinya masing-masing anak. Sedangkan di pembelajaran di TK Sabil Hikmah, selain anak-anak bermain dan bereksplorasi, anak-anak juga lebih menggunakan metode pembelajaran yang lebih formal sesuai dengan kurikulum dan lebih terstruktur. Contohnya di sini eksplorasi, anak-anak sedang menanam bunga atau bisa dengan menanam biji-bijian. Di sini pembelajarannya anak-anak mengamati pertumbuhan tanaman mulai dari biji, tumbuh, tunas, akar, sampai keluar daun, batang, ya. Kemudian anak-anak juga belajar untuk merawat tanamannya. Ini anak sedang menonton video, jadi anak-anak mendengarkan dan menonton storytelling. Kemudian ini anak-anak belajar menari mengikuti gerakan yang dicontohkan oleh guru. Di sini ini anak-anak sedang berkegiatan meronce manik-manik. Itu bisa dengan pola ABC, bisa dengan pola warna. Kemudian ini sedang mengelompokkan warna, menyusun mengelompokkan warna. Kemudian ada juga ini dia sedang berusaha untuk memasukkan manik-manik ke dalam botol dengan sendok. Itu. Kemudian gambar ini finger painting, anak berkreasi menggambar daun dengan cap jarinya, jadi jari telunjuknya. Tuh. Kemudian kegiatan yang lain ini bermain balok, bermain membuat sebuah bangunan, anak-anak berimajinasi dengan teman-temannya
secara berkelompok ini. Jadi membuat sebuah bangunan bebas. Ini kemudian ini bermain Lego, menyusun Lego, masing-masing anak membuat sebuah apa ini? Sebuah benda. Kemudian ini anak belajar untuk motoriknya, jadi menjepit, menyusun jepit dengan pola 1, 2, 3 bisa ini. Kemudian ini juga menyusun balok, saling bekerja sama satu sama lain. Kemudian ini mulai dari dia anak belajar untuk menggunting, kemudian dia menempel pada sebuah gambar. Jadi sehingga membentuk kreasi terbentuk gambar. Tuh. Nah, demikian presentasi dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.